إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah untuk bab yang ke-20 ini, yang mana kita baca sebelumnya 4 hadis yang tercantum dalam bab yang ke-20. Kemudian kita pun menyebutkan bahwa yang dilarang yang berkaitan membangun di atas kubur memiliki 2 gambaran, mencakup 2 gambaran. Yang pertama, membangun di atas kuburan masjid, baik itu nanti kuburnya itu ada di dalamnya, di tengahnya atau di pojok, maka ini termasuk dari larangan membangun di atas kubur. Yang kedua adalah membangun kubah di atas kubur ataupun yang semisalnya, sehingga walaupun hal tersebut tidaklah termasuk kategori masjid, gambaran yang kedua ini, maka termasuk apa yang telah dilarang oleh syariat yang mulia ini. Karena Nabi SAW melarang yang gambarannya itu lebih sederhana daripada kubah di atas kuburan, yaitu ketika gundukan tanah kubur lebih banyak dan lebih tinggi dari kubur-kubur yang lainnya di pemakaman, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu supaya meratakan serupa dengan kubur-kubur yang lainnya. Kemudian kita pun sudah membahas tentang larangan ataupun membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Dan 4 hadis yang kita bahas atau kita baca beredar semuanya, di antaranya berkisar di antara larangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Maka larangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid mencakup 5 gambaran. Yang pertama, seseorang sholat di atas gundukan kubur, maka dia sujud di atasnya, dia ruku di atasnya, dia tahiyat di atasnya, maka ini termasuk dari apa yang telah dilarang. Walaupun seperti dikatakan oleh Syekh Saleh As-Sindi, gambaran yang pertama ini bisa jadi kecil sekali terjadi. Yang kedua, dan ini yang sering terjadi, salat menghadap ke kubur. Seseorang ketika salat menjadikan kubur itu sebagai kiblatnya, maka ini pun termasuk dari menjadikan kubur sebagai masjid, seperti yang dikatakan oleh Amr ibn Dinar, seorang tabi'in, ketika beliau ditanya tentang salat di sisi kubur atau salat menghadap kubur, maka Amr ibn Dinar mengatakan, balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la'ana man ittakhadha al-qubur masajid.
telah sampai kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid, sehingga pertanyaan yang ditujukan kepada Amr bin Dinar, seseorang yang salat menghadap ke kubur ataupun di sisi kubur, dikategorikan oleh Amr ibn Dinar sebagai menjadikan kubur sebagai masjid. Lebih-lebih ada larangan yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap ke kubur. Dan kita pun telah menyebutkan hadis ataupun athar dari Umar bin Khattab ketika melihat Anas bin Malik salat menghadap ke kubur, dan Anas bin Malik ini ketika salat tidak mengetahui bahwasanya di hadapan dia itu kubur, maka langsung ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita kalau melihat ada orang salat salah bisa langsung menegurnya, bisa. Seakan-akan kita mengajak bicara kepada dia. Misalnya kita lihat ada orang ketika dia, karena Masjid Ali kan rata ya. Masjid Ali rata, tidak ada mihrab. Biasanya patokan mihrab itu, patokan kiblat itu apa mihrab. Tapi sekarang bisa ada jam, ada mimbar. Misalnya seorang masuk tidak melihat mimbar, kemudian sholatnya menghadap ke timur, ke kebalikan. Kita datang begitu melihat langsung kita tegur. Pak, sholatnya kebalik, itu timur. Balik ke arah sebaliknya. Maka orang yang sholat ini tidak harus membatalkan. Bisa hanya dengan merubah, menghadap ke arah barat dan menyempurnakan sholatnya. Seperti yang terjadi kepada Anas radhiyallahu anhu ketika ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, al-qabra, al-qabra. Maka dikira oleh Anas al-qamar, al-qabra. Awas, kubur, kubur, kamu salat menghadap kubur. Ditegur oleh Umar. Didengar oleh Anas Qamar. Maka dia melihat ke atas. Langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Anas, innama aqulul qabra. Sesungguhnya saya mengatakan kubur, hati-hati sama kubur. La tusalli ilaih, jangan kamu salat menghadapnya. Maka Anas langsung merubah dan mengganti posisinya. Bisa dengan cara membatalkannya karena menghadap ke kubur, bisa juga dengan merubah posisinya. Kemudian gambaran yang ketiga, seseorang salat di kubur, artinya ketika menjadikan kubur itu sebagai masjid, ketika salatnya di kubur ataupun di pemakaman, baik itu di terasnya, di tempat jalannya, selama itu dinamakan pemakaman, maka tidak boleh untuk seseorang salat di tempat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, al-ardu kulluha masajidu, kullul ardi masjidun. Semua tanah dan bumi itu bisa digunakan untuk salat. Kemudian Rasulullah katakan, illal makbarah, kecuali pemakaman tidak boleh digunakan untuk salat. Yang keempat, yang dimaksud menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, yaitu membangun masjid di atas kubur. Maka ini dilarang, tidak boleh. Ataupun yang kelima sebaliknya, seseorang meninggal dunia kemudian dimakamkan di masjid. Maka di area mana saja dari masjid, baik itu di tempat parkir, baik itu nempel dengan pagar, ataupun dekat kamar mandi di bagian wudhu, atau lebih lagi di depan mihrab atau di mihrab, ataupun di bawah tempat sujud atau di tengah, atau selama itu bagian dari masjid, maka dilarang. Sehingga salat di 5 tempat ini tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. 5
gambaran tadi, 5 penjelasan tadi. Maka itu semuanya yang termasuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni anhaakum an dzalik, maka saya melarang kalian untuk menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai masjid dan untuk kalian sholat di kubur atau di masjid yang ada kuburnya atau kubur yang kemudian dibangun di atasnya masjid. Maka siapa yang sholat di 5 tempat ini atau di 2 tempat yang terakhir, maka sholatnya mengandung di dalamnya larangan dari Nabi. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari satu hal, maka di dalamnya ada kerusakan, artinya salatnya tidak diterima. Kemudian ada beberapa syubhat, yang syubhat tersebut dibawakan oleh orang-orang yang mereka membantah penjelasan dari para ulama yang berkaitan dengan menjadikan kubur sebagai masjid. Yang pertama, sebagian mengatakan bahwasanya larangan untuk sholat di pemakaman karena ditakutkan terkena hal-hal yang najis. Artinya apabila seseorang dari najis tersebut aman, ketika sholat di pemakaman maka boleh seseorang untuk sholat di pemakaman atau di kubur-kubur, karena alasan dari larangan-larangan tersebut supaya tidak terkena najis. Maka dijawab bahwasanya apa yang disebutkan yang berkaitan dengan alasan dari larangan tersebut, maka bukanlah takut dari sesuatu yang najis yang bisa jadi keluar dari si mayit ataupun keluar dari pemakaman ataupun ada di pemakaman, tidak. Akan tetapi semuanya larangan-larangan tersebut berkaitan dengan seseorang yang bisa jadi apabila dibiarkan seseorang sholat di pemakaman, sholatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala lama kelamaan akan jatuh ke dalam suatu perkara yang najisnya akan nyingkap, akan hinggap di hati seseorang. Najis apa itu? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syubhat yang kedua adalah pernyataan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha salat di rumahnya, dan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha ada 3 orang yang dimakamkan. Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma. Maka dengan pernyataan ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya salat di tempat yang di dalamnya ada kubur dibolehkan dan tidak ada larangan di dalamnya. Ini seakan-akan benar, akan tapi harus kita bahas. Yang pertama, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidaklah tinggal di kubur, di pemakaman, ataupun tidaklah salat di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun di kuburnya bapaknya Abu Bakar ataupun kuburnya Umar. Benar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya Aisyah ataupun di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebabnya akan kita bahas. Akan tetapi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sehari-hari tidur, makan, minum, istirahat di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sesuatu yang salah, tidak ada dalilnya. Disebutkan oleh Anas ibn Malik, oleh Al-Imam Malik ibn Anas, seorang alim di kota Madinah, beliau mengatakan, kusimat hujratu Aisyah radhiyallahu anha bithnain. Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha,
rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dibagi dengan dua bagian. Fakismun kana fihi qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Satu bagian dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha ada kuburnya Nabi dan kubur dua sahabatnya. Wa kismun kanat fihi Aisyah radhiyallahu anha, dan bagian yang lain dari rumah Aisyah radhiyallahu anha adalah tempat Aisyah radhiyallahu anha tinggal. Wa bainahuma jidar, di antara dua bagian ini ada tembok yang memisahkan di antara Aisyah radhiyallahu anha dan pemakaman tersebut. Sehingga rumahnya Aisyah dan tiga pemakaman tersebut terpisah, tidak bersama. Tidak semua orang masuk kemudian akan melihat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha tiga kubur tersebut. Tidak semuanya. Sehingga salah seorang ponakannya Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, benar ya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dia, Muhammad ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim ini lahir pada tahun 35 Hijriah dan wafat pada tahun 107 Hijriah. Dan ayahnya Al-Qasim wafat pada tahun 36 Hijriah. Jadi Al-Qasim itu baru berumur 1 tahun, kemudian ayahnya Muhammad meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, Al-Qasim ini senantiasa tinggalnya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga riwayat-riwayat yang banyak dari Aisyah radhiyallahu anha kebanyakan dari dua ponakannya. Yang pertama Al-Qasim ini, yang kedua Urwah ibn Zubair. Urwah anaknya Asma, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dua-duanya adalah 7 ulama besar di kota Madinah. Jadi di Madinah itu ada 7 ulama besar, dan ketujuh-tujuhnya adalah anak dari para sahabat, di antaranya dua ponakannya Aisyah radhiyallahu anha, Urwah dan Al-Qasim. Maka Al-Qasim ini pernah meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk ditunjukkan kepada Al-Qasim di mana kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Menunjukkan apa? Menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha hidupnya terpisah dari tiga pemakaman tersebut, tidak hidup berbarengan, tidak. Karena Al-Qasim ini senantiasa mengunjungi bibinya, bahkan senantiasa hidup bersama dengan bibinya. Akan tetapi dengan waktu yang lama dia hidup bersama dengan bibinya, dia tidak mengetahui di mana tiga kubur tersebut di mana. Sampai dia meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha di mana kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditunjukkanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha di mana kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, sehingga menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha hidupnya tidak bersama dengan tiga kubur tersebut. Hidupnya menyendiri, ada tempat tersendiri. Sehingga disebutkan apabila Aisyah radhiyallahu anha masuk ke area tiga pemakaman ini, ketika yang dimakamkan Nabi dan Abu Bakar, maka Aisyah radhiyallahu anha masuk bolak-balik ke area tersebut tanpa menggunakan hijab. Akan tetapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat tersebut, Aisyah radhiyallahu anha tidaklah masuk ke area tersebut kecuali mengenakan hijabnya dan jilbabnya, menutup auratnya, menunjukkan rasa malu yang sangat luar biasa. Jangankan dari yang hidup, dari yang telah meninggal dunia saja beliau
malu, dan ini menunjukkan adab yang luar biasa. Jadi dari pertanyaan Qasim bin Muhammad, seorang alim besar di kota Madinah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan kuburnya Nabi dan tempat tinggalnya Aisyah radhiyallahu anha terpisah. Karena apabila menjadi satu kesatuan, niscaya Al-Qasim ini tahu di mana kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah ayahnya wafat, maka Al-Qasim ini senantiasa hidupnya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lebih-lebih beliau ini adalah ulama besar di kota Madinah. Ini faedah yang pertama, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua menunjukkan bahwasanya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, mereka jarang sekali mendatangi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur kedua sahabatnya. Bukan termasuk dari cara beribadah para sahabat dan para tabi'in, mereka duduk bersimpuh di kubur siapapun juga, termasuk kuburnya Nabi. Sehingga orang sekelas Al-Qasim, ulama besar, tidak mengetahui di mana kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka apabila ingin berziarah, ziarah saja lewat, tidak langsung ke titik dari kubur tersebut kemudian berdiam diri, lebih-lebih beribadah, lebih-lebih membaca Al-Quran ataupun melakukan amalan-amalan tertentu. Tidak pernah, sehingga ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga dari para tabi'in ataupun dari sahabat, yang mereka ketika melakukan itu semua menunjukkan perbuatan berdiam diri dan beribadah di sisi kubur bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang ditanyakan oleh Al-Qasim ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dan para tabi'in tidaklah berlebih-lebihan kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga supaya kaum muslimin tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah bersimpuh ataupun berdiam diri atau beribadah khusus di tempat-tempat tersebut. Mau bersalawat, salawat di mana saja sampai sehingga ketika Ali Zainal Abidin kalau tidak salah ataupun Al-Hasan ibn Ali melihat ada seseorang yang berdiam diri di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pojokan, kemudian dia melakukan salawat, maka kata Al-Hasan ibn Ali, tidaklah engkau dengan orang yang ada di timur ataupun di barat, yaitu Andalus, maksudnya di barat Andalus, kecuali adalah sesuatu yang sama ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang disampaikan oleh orang yang jauh di Andalus, di Eropa pun akan sampai sebagaimana ketika kita berada di kota Madinah. Tidak harus berada di depan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerancuan yang kedua, syubhat yang kedua. Sebagian orang ketika kita membahas tentang tidak bolehnya salat di masjid yang ada kuburnya ataupun larangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid tempat salat, sebagian mengatakan dengan bahwasanya kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Maka sebagian mengatakan, kenapa kalian melarang untuk seseorang sholat di kubur-kubur yang ada di masjid ataupun masjid-masjid yang ada di kubur, ataupun kalian melarang sholatnya seseorang di area pemakaman atau menghadap kubur, sedangkan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjidnya. Dan semua dari umat ini termasuk para ulama bersepakat bahwasanya sholat di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh secara ijma', bahkan memiliki kelipat ganjaran. Maka sebagian mengatakan apabila hal ini dibolehkan di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita mengkiaskan melakukan hal yang sama dengan kita membangun kubur-kubur di atas masjid
ataupun mengubur orang-orang yang meninggal dunia di masjid-masjid. Paham? Ini syubhatnya paham? Paham. Maka bantahannya kita katakan bahwasanya apa yang terjadi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikubur di pemakaman baqi. Ini hukum yang telah disepakati. Karena dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatnya Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masajid, tempat salat. Maka dikatakan oleh Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut apabila umatnya melakukan hal yang sama kepada kuburnya. Walaula dzalika, kalaulah bukan karena itu, la ubriza qabruhu, kuburnya Nabi akan dimakamkan di pemakaman baqi sama seperti yang lainnya. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjida, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bahwasanya kuburnya akan dijadikan tempat ibadah. Bisa juga dibacanya khusyya, ditakutkan. Apabila khusyya, yang takut itu para sahabat ketika mengurus pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika para sahabat berbeda pendapat setelah yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat berbeda pendapat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Maka mereka takut apabila Nabi dimakamkan di pemakaman baqi seperti yang lainnya, akan dijadikan kuburnya itu sebagai tempat ibadah. Lebih-lebih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika para sahabat berbeda pendapat di mana dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan bahwasanya dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin yuqbadu illa dufina haitsu qubida." Tidaklah ada seorang nabi kecuali nabi tersebut ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimakamkan di mana rohnya dicabut. Karena menunjukkan bahwasanya tempat yang di mana nabi tersebut nyawanya, rohnya dicabut oleh malakul maut, tempat tersebut adalah tempat dipilih untuk menjadi tempat dikuburnya nabi, seorang nabi. Dan ini hukum yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha, dipelukannya Aisyah radhiyallahu anha, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tempat tersebut, maka setelahnya ranjangnya diangkat, tempat tidurnya diangkat, kemudian di bawahnya digali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumahnya atau di bagian rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pembahasan yang pertama, kenapa Nabi tidak dimakamkan di pemakaman baqi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hukum yang khusus yang berkaitan dengan kepengurusan jenazahnya, beda dengan manusia biasa. Karena tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi yang lainnya dimatikan menunjukkan tempat tersebut dipilih oleh Allah untuk dijadikan makamnya. Kemudian para sahabat, alasan yang keduanya, para sahabat takut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di pemakaman umum, di pemakaman baqi, maka akan terjadi pengkultusan terhadap
pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua alasan ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumahnya Aisyah, bukan di masjid. Patut kita tahu bahwasanya kuburnya Nabi dipilih langsung oleh Allah. Di mana Nabi wafat, di situ dimakamkan. Dan Masjid Nabawi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah dengan ontaknya, saya lupa nama ontaknya siapa. Karena Nabi itu ontaknya memiliki nama. Ada Qaswa, ada Syahba, ada. Dan para ulama menghafalnya dan menceritakan. Begitu sampai di kota Madinah, penduduk kota Madinah menyambut Nabi dan berusaha menjadikan Nabi itu singgah di rumah mereka. Kata Nabi, "Utrukuha, khalluha fa innaha ma'murah." Kalian tinggalkan, diam. Jangan ada yang menarik ontak saya, karena ontak saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di mana berhenti. Terus berjalan sampai berhenti di tanah lapang kosong, kemudian berhenti di situ, yang kemudian tempat itulah yang kemudian dijadikan dan dibangun di atasnya masjid. Jadi masjid ini, Masjid Nabawi ini dipilih langsung oleh Allah, sebagaimana kubur itu langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tidak satu kesatuan, tidak, berbeda. Kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di luar dari Masjid Nabawi di bagian timur. Dan rumah-rumah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian timur dari Masjid Nabawi. Kemudian terjadi perluasan di zamannya Umar, di zamannya Utsman. Maka perluasan yang terjadi di Masjid Nabawi itu selain dari arah timur, semuanya ke barat. Jadi ke samping ya, tidak ke kiri, karena ke kiri ini akan berbenturan dengan rumahnya Aisyah, dan pada saat itu masih ada rumah-rumahnya istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh para sahabat dibiarkan. Sampai terjadi pada zamannya Khalifah ke-6 dari Bani Umayyah yang bernama Walid ibn Abdul Malik. Dia ini lahir pada tahun 46 dan wafat pada tahun 96. Jadi wafat usia masih muda, 50 tahun. Dan dia menjabat sebagai khalifah yang ke-6 di Bani Umayyah itu selama 10 tahun. Disebutkan obsesi dia itu pembangunan. Jadi khalifah ini Walid ibn Abdul Malik, wa kanat nahmatuhu fil bina. Obsesi dia itu dalam pembangunan. Luar biasa. Dan dialah yang membangun masjid yang sangat besar di Damaskus. Sampai sekarang ada. Masjid Jami Umawi. Sampai sekarang ada. Dia yang bangun. Dan pembangunannya luar biasa. Luar biasa. Setelah dia membangun Masjid Bani Umawi di Damaskus, terpikir oleh dia untuk memperlebar dan membangun supaya lebih bagus lagi dari Masjid Nabawi. Sehingga dia memerintahkan menantunya yang menjadi gubernur kota Madinah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz untuk memperluas Masjid Nabawi. Dan dia pun memerintahkan supaya rumah-rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dirobohkan dan diperluas. Maka pada saat itulah para ulama dan Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau bukan seorang ulama, akan tapi beliau mengumpulkan para ulama pada saat itu. Ini terjadi pada tahun 91 Hijriah. Jadi para sahabat sudah nggak ada. Para sahabat di kota Madinah yang terakhir wafat itu tahun 88 Hijriah yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Setelahnya tidak ada. Di kota Madinah masih ada, di Kufah masih ada, di Mekah masih ada. Adapun di Madinah tahun 91 sudah tidak ada sama sekali. Kemudian Umar bin Abdul Aziz
ketika akan melaksanakan perintah dari khalifah, mengumpulkan para ulama, mengumpulkan ahli ilmu, kemudian membahas tentang apa yang telah diperintahkan oleh al-khalifah. Di antaranya adalah merobohkan rumah-rumah dari ibunda kaum muslimin, semuanya yang 9 dirobohkan, termasuk dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, supaya digabungkan menjadi satu. Maka para ulama pun, mereka ketika rumah-rumah tersebut dihancurkan, mereka menangis sejadi-jadinya, sedih mereka melihat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirobohkan. Dan kemudian setelahnya mereka melihat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam area masjid perluasan, dan hanya di zaman itulah terjadi perluasan sehingga menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari masjid. Akan tetapi Umar bin Abdul Aziz ini mengumpulkan para ulama dan berusaha untuk supaya orang-orang itu tidak sholat menghadap ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ketahui bahwasanya tempat di mana di belakang dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada orang sholat di tempat tersebut kecuali 200 tahun sebelum zaman ini, 170 tahun. Hanya pada tahun 1855 baru dibangun bagian belakang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bagian tersebut tidak ada yang menjadikannya sebagai tempat sholat. Betul dijadikan sebagai area masjid, akan tetapi bagian belakang dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang sholat, tidak dijadikan sebagai tempat sholat, akan tapi dianggap sebagai al-balat. Al-balat itu pada zaman itu istilah untuk orang-orang yang hanya melaksanakan sholat jenazah. Jenazah taruh situ kemudian sholat. Adapun untuk sholat 5 waktu, sholat tarawih dan sholat lainnya, tidak ada yang sholat di tempat tersebut kecuali setelah ada renovasi besar pada zaman dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah. Utsmaniyin yang ada di Turki pada tahun 1855 baru ada tempat sholat di tempat tersebut. Walaupun demikian, Umar bin Abdul Aziz telah berusaha dengan mengumpulkan perkataan dan saran dari para ulama di kota Madinah, supaya orang-orang yang sholat itu apabila mereka sholatnya di belakang tidak menghadap ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan menjadikan tiang yang tiangnya itu bersilang menjadi 5. Saya nggak tahu nih gambaran bersilang menjadi 5 itu seperti apa. Jadi sehingga orang yang menghadap ke kuburnya Nabi seakan-akan tidak akan menghadap ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh para ulama dan oleh Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak dijadikan persegi 4 supaya tidak menyerupai Ka'bah. Jangan sampai nanti dengan dijadikan seperti Ka'bah, maka suatu ketika orang-orang akan mereka tawaf di kubur tersebut, sehingga ada tiang yang tiangnya itu disilang-silang menjadi 5, sehingga orang yang menghadap ke kubur tersebut tidak akan sholat menghadap kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terhalang juga dengan kubur dengan tiang 5 tiang yang bersilang menjadi 5. Yang ketiga ada penghalang juga berupa tembok yang temboknya itu dari besi yang sangat kuat, yang pernah diletakkan tembok besi tersebut oleh seorang raja di zamannya Qabtai pada tahun 886. Sampai sekarang besinya masih ada. Pada tahun 886 Hijri sampai sekarang masih ada. Maka orang yang sholat menghadap ke tempat tersebut maka tidak akan menghadap ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terhalang dengan berbagai penghalang. Sehingga
apa yang terjadi ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Nuniyahnya. Dia mengatakan, wada'a bi an la yuj'al al-qabru alladhi qad dhammahu wathanan minal awthani. Nabi SAW telah berdoa supaya kuburnya tidak dijadikan sebagai berhala dari sesembahan-sesembahan. Fa ajaba rabbul alamin du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah terhadap doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahatahu bi thalathatil judrani, maka kuburnya Nabi ditutupi dengan 3 tembok yang sangat kokoh, di antaranya yang dibangun oleh Umar ibn Abdul Aziz dengan tembok yang bersilang 5 tersebut. Dan ketika renovasi besar yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz ini sampai berlangsung selama 3 tahun. Jadi dari tahun 91, 92 dan 93, dan itu terjadi bukanlah di zaman sahabat. Jadi patut bisa kita simpulkan bahwasanya kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berada di masjidnya, tidak. Akan tetapi berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha patut kita yakini bukanlah bagian dari masjid, akan tetapi terbawa masuk ke dalam masjid seperti yang sudah kita sebutkan, kemudian diberikan penghalang-penghalang yang sangat kuat lagi kokoh. Disebutkan bahwasanya termasuk subhat yang berikutnya adalah apabila seseorang dimakamkan di satu tempat, kemudian terjadi perluasan dalam satu masjid apapun juga, bolehkah dia menjadikan kubur orang tersebut masuk ke dalam perluasan masjid seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paham enggak subhat yang ketiga ini? Jadi mengambil dari apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama, tidak boleh seseorang dimakamkan di satu tempat yang dia terpisah dari pemakaman kaum muslimin, dan ini sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diawali dengan wafatnya Utsman ibn Maz'un dimasukkan ke pemakaman Baqi. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaan pemakaman Baqi. Siapa yang dikuburkan di pemakaman Baqi mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya kaum muslimin apabila ada yang wafat dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di pemakaman. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya siapa yang wafat maka dimakamkan bersama dengan kaum muslimin. Jangan sampai karena tanahnya banyak, kemudian bagian belakang dari rumahnya masih lebar, masih luas, belum ada bangunan, kemudian dimakamkan di area pelataran rumahnya. Maka ini menyelisihi dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama itu apabila di tanah yang ditinggalkan oleh mayit dimakamkan si mayit di dalam tanahnya, maka yang dirugikan siapa? Ahli waris. Jadi harganya akan jatuh. Dan ini dibahas oleh para ulama loh. Oleh para ulama dibahas. Jadi ini akan memberikan mudarat kepada ahli waris, sehingga tanah yang seharusnya harganya berapa menjadi tidak berharga karena ada yang dimakamkan di tempat tersebut. Adapun yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpisah dari pemakaman kaum muslimin karena 2 hal yang tadi kita sebutkan. Karena para sahabat takut pemakaman beliau akan dikultuskan. Yang kedua, bahwasanya Nabi itu apabila wafat dimakamkan di mana Nabi tersebut meninggal dunia. Sehingga dua-duanya ini menjadi suatu yang berbeda.
Adapun dalil bahwasanya Abu Bakar dan Umar dimakamkan bersama dengan Nabi, karena tempat yang Nabi SAW makamkan itu sudah menjadi tempat pemakaman. Walaupun satu sudah menjadi tempat pemakaman. Kemudian setelahnya diiringkan Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar. Adapun yang lainnya tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha, beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Jadi dari kisah dari hal yang kita sebutkan, dari apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kubur itu berada dalam masjid itu kemungkinan ada dua hal. Ada dua kemungkinan seperti yang kita sebutkan pada sebelumnya. Bisa kubur ada orang meninggal dulu, kemudian setelahnya dibangunkan di atasnya masjid, demikian ya. Bisa juga ada masjid dulu, kemudian orang yang meninggal dimasukkan ke dalam area masjid. Ya kan seperti itu. Adapun kasus yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbeda sekali. Masjidnya ada, kuburannya ada. Dan menjadi dua kesatuan yang berbeda. Tidak bisa dihilangkan satu di antara dua tersebut, tidak bisa. Yang satu telah dipilih oleh Allah langsung, yaitu masjid. Yang kedua pun telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga adapun yang berkaitan dengan kesepakatan, maka dikatakan dengan bantahan yang ketiga, ijma dari para ulama bahwasanya masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hukum yang khusus yang tidak bisa dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, tidak bisa dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Karena para ulama telah bersepakat bahwasanya orang yang sholat di Masjid Nabawi itu sholatnya sah, pasti sah, bahkan mendapatkan kelipatan. Dan ijma itu adalah sebuah dalil yang sangat kuat dalam agama ini, bahkan bisa menjadi pengecualian dari dalil-dalil pelarangan, yang pelarangan itu berkaitan dengan larangan sholat di pemakaman yang ada dalam masjid ataupun sebaliknya. Sehingga seperti yang kita katakan, ini semua telah ditentukan oleh Allah. Artinya masjid itu berada dengan perintah langsung dari Allah, kubur ini ada dengan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dua-duanya tidak bisa dikiaskan dengan pemakaman-pemakaman yang lain, kubur-kubur yang lain, dan masjid-masjid yang lain. Kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi pada zaman Nabi apa yang terjadi pada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa. Karena yang pertama ada larangan-larangan ada larangan-larangan secara langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dengan 5 penjelasan yang sudah kita bahas. Dan ini larangannya langsung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguburkan siapapun itu di Masjid Nabawi, tidak pernah. Ataupun Masjid Quba, karena pada saat itu cuma ada 2 masjid, tidak ada. Khadijah wafat di Mekah, ataupun anaknya Ibrahim wafat, tidak dikuburkan di masjid, tidak, di Baqi. Siapa lagi? Banyak orang-orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua dimakamkan di pemakaman Baqi. Adapun ketika kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam area masjid, maka seperti yang kita katakan, itu terjadi 80 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 91 Hijriah. Jadi 80 tahun. Kenapa kita berdalil dengan suatu kejadian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara lisan, secara perbuatan, kemudian ketika terjadi 80 tahun kemudian yang tidak ada sahabat pun yang
ada pada saat itu di kota Madinah, bahkan para ulama di kota Madinah menolaknya, akan tetapi karena kekuatan dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu memerintahkan supaya rumah-rumahnya Nabi dirobohkan dan dimasukkan ke dalam perluasan Masjid Nabawi, maka sudah tidak bisa lagi untuk menghadapi tentara yang sangat banyak, sudah pasrah. Ada kemaslahatan yang lebih besar, keamanan harus menjadi prioritas utama, sehingga para ulama memberikan saran-saran kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur pada saat itu untuk mensiasati dengan saran-saran mereka. Dan Umar bin Abdul Aziz setelahnya tidak pernah lagi, ketika beliau pulang, setelah itu beliau pulang ke negeri Syam, ke Damaskus, berhenti menjadi gubernur, tinggal di Damaskus, dan beliau ini terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa dan jabatannya besar karena Al-Walid ini adalah mertua dia. Dan apapun yang dikatakannya bisa menjadi kebijakan pemerintah, akan tapi tidak pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk membangun masjid-masjid yang lainnya ataupun kuburan-kuburan yang lainnya untuk dibangun di atasnya masjid, tidak pernah. Tidak pernah juga ada orang yang meninggal kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk dimakamkan di kuburan. Sehingga apa yang terjadi di Masjid Nabawi ini sifatnya adalah pengecualian, karena terjadi bukan pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya ingatkan, belakang dari kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat terjadi perluasan tidak ada orang yang sholat di belakangnya, tidak ada. Mereka menjauh dari sholat untuk di bagian timur perluasan Masjid Nabawi, menjauh. Ada tempat sholat itu terjadi pada tahun 1277 Hijriah pada zaman Utsmaniyin, atau Masehinya 1855 ketika mereka memegang Masjid Nabawi dan menguasai kota Madinah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Masalah apa? Iya. Selesai sholat baru dikasih tahu Ustaz, kiblatnya salah. Tak perlu diulang atau tidak bisa sholatnya. Iya. Kita menghadap kiblat salah, ya, menghadap kiblat salah. Setelah sholat baru diberi kabar bahwasanya kita menghadap kiblatnya salah. Dilihat ketika orang tersebut sholat, dia berusaha mencari kiblat ataukah tidak. Ketika misalnya dia sholat di tempat yang baru bagi dia, asing bagi dia, harus dilihat dia bertanya tidak kepada orang-orang yang dia temui. Kalau misalnya orang-orang yang dia temui kemudian dia tidak bertanya kepada orang setempat untuk menanyakan arah kiblat kemana, maka ketika dia sholat kemudian salah, sholatnya batal, tidak sah. Akan tetapi apabila dia sudah berusaha menggunakan kompas atau menggunakan sekarang aplikasi menunjukkan ke satu arah, kanan kita misalnya, kemudian oh ya, terus kita sholat, ataupun kita sudah tanya kepada orang, kemana? Ke bagian sana, kita tunjukkan ke kanan kita. Maka kita sholat ke tempat yang ditunjukkan oleh orang, ataupun ke aplikasi yang telah menunjukkan ke arah mana. Yang penting kita sudah berusaha, nataharra. Maka apabila selesai sholat, kemudian ada yang menjelaskan, Mas, Pak, sholat Anda salah, seharusnya ke bagian kiri. Maka apabila sudah berusaha bertanya dan mencari arah kiblat, maka sholatnya sah. Jadi tergantung dia berusaha ataukah tidak. Gitu. Paham ya? Pak ini, Sohib. Misalnya sudah terlanjur dan area kuburan dekat dengan masjid. Untuk sholat dilarang ya rasanya. Yeah. Kalau untuk misalnya baca Quran saja atau untuk ta'lim saja gimana? Kalau ta'lim saya nggak tahu ya. Tapi kalau baca Quran, yang paling afdol baca Quran itu di rumah ya, baca Quran, salat sunnah itu di. Nah, maksudnya misalnya masjid sudah ada, tapi di areanya itu ada kuburannya, kan udah jelas dalil itu nggak boleh sholat di situ. Kalau misalnya untuk baca Quran saja, kalau pendapat saya dihindari, takutnya
ada pengagungan dari hati bahwasanya tempat tersebut lebih menonjol, lebih utama dari yang lain, dihindari lebih baik. Bisa ngajinya di Masjid Ali, baca Al-Qur'annya di Masjid Ali. Ya, silakan antum ya. Kalau sholat jenazah yang biasanya ketinggalan biasanya sholatnya di tempat-tempat apakah itu Dibolehkan, dibolehkan. Kalau sholat jenazah itu beda. Yang dilarang itu sholat yang ada ruku dan ada sujud. Adapun sholat jenazah ini lebih spesifik yang berkaitan dengan kita mendoakan supaya si jenazah ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahkan sholat di pemakaman pun boleh untuk sholat jenazah karena telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Ya, silakan. Uldun. Ya. Di dalam masjid ada kesyirikan. Kegiatan syirik ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan karena hati kita itu lemah. Takutnya dari yang pertama kita melihatnya menolak, akhirnya kita familiar dengan kesyirikan tersebut. Biasa-biasa saja. Padahal kita itu kalau melihat sesuatu yang mungkar kita harus merubahnya. Ini yang tadinya hatinya menolak karena biasa, kemudian jadi seakan-akan membenarkan. Ditakutkan setelah membenarkan malah nantinya kangen. Kok nggak ada, biasanya saya lihat kok sekarang tidak dilihat. Takutnya demikian, maka ditinggalkan lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.